Selamat siang yang terkasih. Selamat siang. Dengan saya Ardi dan ini Opung Opung Munte. Monte. Iya. Marga itu Monte. Oh, Marga. Berarti nama aslinya nggak pernah tahu ya orang-orang. Orang tidak ada yang tahu. Paling orang-orang yang melihat Kartu KTP, KTP boleh, kemudian di kartu keluarga, kalau di mobil apa namanya itu yang Facebook, ya di Facebook juga boleh. Eden ya kayaknya. Iya, benar. Ya. Itu kan apa itu? Apa artinya itu? Taman Firdaus. Apa itu? Taman Firdaus. Iya, apa artinya Taman Firdaus? Taman dalam kesenangan. Hari ini bacaan diambil dari apa itu diambil kemarin? Matius. Matius berapa? Yesus 1:18-24. Matius 1 ayat 18 sampai 24. Taat dan setia pada kelahiran Yesus Kristus menurut Matius 1 ayat 18 sampai dengan 24, di mana pada saat itu malaikat Tuhan datang kepada Maria memberitakan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Bagaimana tanggapan Maria? Sebagai seorang gadis, dia kan pasti kaget lah, luar biasa kan? Karena memang dia belum bersuami dan adat Yahudi pada saat itu, orang yang hamil ya tanpa mempunyai suami itu sangat tabu sekali, dan itu bisa mengakibatkan kematian bagi orang yang mengalaminya sendiri. Mati dirajam. Dirajam itu apa? Dilempari dengan batu sampai meninggal. Itu ya. Tetapi Bunda kita, Bunda Maria dengan tenang menyatakan bagaimana tadi? Mungkin hal itu terjadi, kan begitu? Saya belum bersuami. Tapi apa kata malaikat itu kepadanya? Anak yang akan kau lahirkan adalah dari Roh Kudus. Jadi jangan takut engkau Maria menerimanya, karena anak yang kau lahirkan adalah karunia dari Roh Kudus. Namun pun demikian, Maria sebenarnya di dalam hatinya, kok saya mau melahirkan belum bersuami, dan anak itu akan kau namai nanti Yesus. Artinya Allah bisa. Iya. Dan pada saat itu hati Maria memang enggak karuan ya. Tetapi Roh Kudus ataupun malaikat itu memberitakan dan mengabarkan kepada dia bahwa anak yang dia kandung itu adalah karya Roh Kudus. Karena itu Maria apa dia bilang? Terjadilah padaku menurut perkataan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kemudian karena Maria sudah ketahuan mengandung tanpa bersuami, tunangannya Yusuf, dia berencana akan menceraikan secara diam-diam. Karena si Yusuf ini adalah seorang yang taat dan orangnya baik, ya, orang baik. Dia menyatakan, kasihan Maria. Dalam hatinya ya pasti begitu. Kasihan Maria. Dia belum bersuami tapi akan melahirkan anak. Kalau begitu aku sebagai tunangannya ya udahlah, diam-diam buat ceraikan. Untuk sebenarnya dia menceraikan ini untuk mengangkat harkat dan martabatnya si Maria. Ya. Karena si Yusuf ini orang yang taat dan yang takwa kepada Allah sebenarnya. Ya. Dia bermaksud begitu bukan karena dia benci dengan si Maria, bukan. Kasihnya luar biasa juga. Akhirnya dia ambil keputusan itu, tetapi keputusan itu di dalam hatinya terbantahkan lagi setelah dia di dalam mimpinya, ya, di dalam mimpinya bahwa dia bertemu dengan malaikat menyatakan, jangan takut hai Yusuf,
menerima Maria sebagai istrimu. Karena anak yang dikandungnya adalah karya Roh Kudus. Kan itu dibilang. Karena si Yusuf ini orang yang taat dan takwa dan takut akan Allah. Ya, dia menerima. Ya. Dia menerima si Maria ya sebagai tunangannya atau sebagai istrinya. Dia tidak takut kalau dunia ibaratnya menghujat dia atau apa, dia tidak takut. Yang dia takutin hanyalah dia takut kepada Allah dan kasihnya luar biasa kepada sesama. Itulah si Yusuf. Di dalam hidup manusia seperti kita sekarang ini, bagaimana pandanganmu mengenai hal itu? Kalau ibaratnya datang hal itu kepada kita, ya kan banyak kejadian-kejadian sekarang begitu kan. Tahu-tahu sudah hamil, sebagai manusia biasa mungkin kita shock kan, pastilah shock. Tapi kalau kita dalam terang Roh Kudus, kalau Roh Kudus dapat menguasai kita, Roh Kudus itu menguasai hidup kita dan kita menerima Roh Kudus itu dengan hati yang tulus, mungkin akan beda situasinya. Tapi kan ada perbedaan antara kejadian itu dengan pada umumnya. Ya benar, pasti ada Kalau perbedaannya. ini, kalau misalnya kita lihat kan, Maria dan Yusuf itu orang yang taat. Ya. Kan? Dia itu jalannya lurus. Ya benar. Sedangkan manusia, terutama zaman-zaman ini juga, ya nggak seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya menurut saya ya penerimaannya pun sebenarnya beda gitu. Maksudnya perasaannya mungkin sama karena kita nggak tahu gitu kan. Kita nggak tahu apa yang benar-benar terjadi itu kayak gimana, sehingga kadang-kadang ya saya, kalau misalnya saya gitu, saya nolak gitu misalnya gitu. Tapi dengan tuntunan Roh Kudus, karena itu berasal dari Allah sendiri gitu. Itu untuk si Maria. Ya, dan Yusuf juga. Iya, dan Yusuf kan, karena mereka adalah manusia yang taat dan takwa kepada Allah. Karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus yang menerangi akal budi mereka. Itu bisa terjadi. Tetapi adat Yahudi pada saat itu ya mengetahui bahwa seorang wanita tanpa suami mengandung, tadi kita sudah bilang dalam pertama tadi bahwa hukumannya rajam, yaitu sama dengan kematian kan. Tetapi hal itu tidak menyusutkan hati Yusuf karena memang dia orang yang taat dan takwa kepada Allah. Ya ini dia terima apapun resikonya, karena ini sudah perintah Allah. Dia akan ambil jalan ini karena dia tahu juga kalau ini rencana Allah, pasti segala jalan akan bisa diatasi dengan baik dalam terang Roh Kudus. Itulah orang beriman, menyerahkan seluruhnya hidupnya ke tangan kasih Allah. Tapi apakah bisa dipakai hal itu gitu, kejadian itu di keadaan kita seperti ini gitu, di sekarang ini gitu. Ketika misalnya oke deh, ada seorang pria gitu, terus habis itu wanita saling mencintai tapi akhirnya hamil gitu. Terus habis itu apakah dengan menerima dia menjadi istrinya dan anaknya, kisah nyata ya gitu, misalnya kenyataannya gitu, dan Roh Kudus tetap hadir di situ juga karena cinta dan kasih itu. Iya, jadi maksudmu begini, laki-laki yang membuat sesuatu yang tidak terpuji itu kepada wanita, tetapi dia tidak mau bertanggung jawab, ya. Tapi mungkin ada seorang laki-laki dan mungkin harus ada cinta juga, biarpun situasinya sebenarnya di dalam dirinya mungkin sebelumnya kalau ada rasa benih-benih cinta di dalam dirinya, ya. Kalau dia benar-benar di dalam cinta yang tulus kepada si wanita ini,
apapun sebenarnya, ya, apapun yang terjadi kepada si wanita itu, ya, karena Kak cinta dan tulus, ya mungkin bisa dia terima, ya, bisa dia terima. Menurut saya gitu. Tetapi kebanyakan sekarang orang, ya mungkin hal itu susah terjadi, apalagi di saat zaman modern sekarang, zaman milenial sekarang. Tetapi tidak tertutup kemungkinan hal itu bisa terjadi juga, karena bagi Allah Tidak ada yang mustahil. Semuanya tentang kasih. tiada yang mustahil dan kasih selalu berbicara, kan gitu. Itu tergantung bagaimana kita menanggapi sebenarnya kasih Allah, ya, bagaimana kita menanggapi kasih Allah itu sendiri. Karena kasih Allah tidak terbatas, ya, tidak terbatas kasih Allah. Diberikan kepada semua orang. Tinggal bagaimana kita mau mengolah itu menjadi kasih yang sempurna di dalam diri setiap insan yang percaya kepadanya. Matius 1. Iya, Matius 1:18-24. Yesus akan lahir dari Maria yang bertunangan dengan Yusuf anak Daud. Oh gitu. Nah, itu toh. Saya lihat dulu ya lebih jelasnya ya. Aduh, ketahuan nggak bisa pagi ini. Enggak, masalahnya aku sudah baca tadi, cuman lupa aja lagi. Ya namanya juga